Assalamualaikum. Nah, anak, kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Maun. Nah, Al-Maun itu artinya yaitu barang-barang yang berguna. Di minggu kemarin, Ibu telah memerintahkan menugaskan kalian agar kalian menghafal surat Al-Maun, dan sebagian sudah ada ya yang menyetorkan videonya. Terima kasih. Tetapi ada juga yang belum. Nah, untuk yang belum, silahkan kalian hafalkan lagi ya surat Al-Maunnya. Nah, kali ini kita akan membahas arti dari surat Al-Maun tersebut. Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu apa yang mendustakan agama? Jadi di sini ayat pertama Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Apa sih arti dari mendustakan agama? Mendustakan agama itu artinya dia mengaku bahwa dirinya itu beriman, Islam, menyembah Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dan dia termasuk mendustakan agama. Apa saja diantaranya yang termasuk mendustakan agama? Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Ya, artinya yaitu itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini orang yang menghardik adalah orang yang menyiksa, orang yang mencaci maki, orang yang menghina terhadap anak yang yatim. Apa sih yang disebut yatim? Yatim itu yaitu orang yang dari kecil sudah tidak mempunyai ayah. Nah, itu disebut anak yatim. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ibu, ibunya sudah meninggal, itu disebut piatu. Jadi di dalam surat Al-Maun ayat kedua ini, Allah memerintahkan kita agar kita menyayangi anak yatim, yaitu anak yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Jika kita mempunyai teman, sahabat kita yang teman kita di sekolah ada anak yatim, nah kita jangan menghardiknya, menghinanya, tetapi kita harus mengasihinya, menyayanginya. Ya, jangan sampai didiskriminasikan karena dia tidak mempunyai orang tua misalnya. Nah, orang yang menghardik anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian apalagi di ayat ketiga dilanjutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya dia enggan, susah, pelit untuk memberi makan orang miskin. Ketika kita ada tetangga yang kesusahan, ada teman yang kesusahan, ya kondisi ekonominya yang kurang baik, yang misalnya orang itu miskin, bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Nah, kita itu enggan memberinya. Kita tahu bahwa tetangga kita itu untuk makan susah, bahkan jarang, sedikit, bahkan sehari misalnya kadang sekali, karena sulit mendapatkan bahan makanan. Kita tahu itu, tetapi kita enggan, susah, sulit untuk memberikannya karena misalnya takut kalau misalnya kita juga kalau dikasih rezeki kita berkurang, misalnya takut, atau misalnya karena kalau misalnya kita ngasih takut misalnya kita kelaparan. Nah, itu ya, ketika kita enggan memberi makan terhadap fakir miskin, maka itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Dilanjutkan lagi ke dalam ayat yang keempat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Hah? Di sini mungkin ada pertanyaan, kok orang yang sholat celaka? Padahal kan sholat itu melakukan perintah Allah, kenapa celaka?
Nah, di sini di ayat selanjutnya dijelaskan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi di sini itu celaka bagi orang yang sholat, yang apa sih, yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu apa? Mengakhir-akhirkan sholat, terus misalnya dalam sholatnya tergesa-gesa, tidak khusyuk. Terkadang sholat itu hanya dianggap sebagai kewajiban supaya saja, nah tidak dengan sungguh-sungguh, hanya karena terpaksa atau melalaikan. Misalnya biarinlah, masih sudah masuk waktu sholat sekarang misalnya, biarinlah nanti akhir sholat duhur mah masih panjang, tidak, terus di akhir sampai misalnya masuk waktu asar. Nah, itu mengakhirkan sholat juga, itu termasuk ke dalam orang yang melalaikan sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Dan orang yang lalai terhadap sholatnya itu termasuk dalam golongan apa? Orang yang mendustakan agama. Nah, alladzina hum yura'un. Dan orang yang berbuat ria itu juga termasuk orang yang mendustakan agama, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Jadi ketika ada yang membutuhkan, ada yang memerlukan bantuan kita mampu tetapi enggan, sulit, susah memberikan bantuan, itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, bisa disimpulkan dari surat Al-Maun ini bahwa ada 5 sifat buruk manusia, yaitu suka menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, lalai dalam melaksanakan sholat, senang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan barang yang berguna. Nah, itu adalah kesimpulan dari surat Al-Maun. Apa sih yang harus kita pelajari? Apa sikap kita yang harus kita lakukan setelah mempelajari surat Al-Maun ini? Di antaranya, kalau kita sudah mempelajari surat Al-Maun ini, yang pertama, kita tidak boleh melalaikan, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Yang pertama, ya, ketika ada anak yatim berarti kita harus menyayanginya, mengasihinya. Yang kedua, berarti kita tidak harus memberi makan fakir miskin, harus berbagi rezeki. Intinya berarti kita harus bersedekah terhadap orang yang miskin. Yang ketiga, tidak boleh melalaikan sholat, ya. Sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi kita tidak boleh melalaikan sholat. Kemudian tidak boleh berbuat ria, dan harus memberikan bantuan barang-barang yang berguna kepada orang yang membutuhkan. Nah, mungkin itu kesimpulan dari surat Al-Maun ayat 1-7. Terima kasih.